Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Renungan kita berjudul Sang Matahari dan Bulan. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Di salah satu film ada sebuah adegan di mana seorang bijak sedang menasehati seorang anak perempuan. Orang bijak itu mengucapkan sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwa sang bulan di langit malam adalah bagaikan seorang pembohong. Karena sinar yang dia pancarkan sesungguhnya berasal dari matahari, bukan dari dirinya sendiri. Namun di sisi yang lain, sang bulan dapat lebih dipercaya karena kita bisa melihat keindahannya dengan sangat jelas. Dalam hal matahari, kita tidak dapat melihat matahari dengan jelas karena sinar yang dipancarkannya terlalu terang dan menyilaukan. Matahari seolah-olah menutupi keberadaannya dengan sinarnya yang menyilaukan mata kita. Perumpamaan ini memiliki pesan yang baik, yang memberitahukan kepada kita bahwa di dalam segala hal selalu ada dua sisi yang berbeda. Kita tidak dapat menghakimi seseorang atau sebuah kejadian tertentu hanya dengan melihat dari satu sisi saja. Jika kita mencoba untuk mencari tahu sisi lainnya, mungkin pikiran kita akan lebih terbuka dan kita dapat menilai situasi yang terjadi atau diri seseorang itu dengan lebih adil, seimbang, dan bijak. Berhati-hatilah agar kita tidak menghakimi seseorang dengan ceroboh. Sebelum kita menilai seseorang berdasarkan penampilan, perbuatan, atau tingkah lakunya, cobalah cermati dan cari tahu terlebih dahulu latar belakang orang tersebut. Pendapat orang lain mengenai dirinya atau bahkan kondisi dan situasi yang sedang dialaminya. Mungkin ada alasan yang logis di balik tingkah laku orang tersebut. Mungkin orang tersebut bukanlah orang seperti yang kita pikirkan. Mungkin dirinya sedang diterpa masalah pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Apapun itu, kita harus selalu berpikir dengan bijak dan berhati-hati di dalam mengambil kesimpulan. Jangan dengan mudahnya menghakimi orang lain, karena kita pun akan dihakimi juga. Dan kita pastinya tidak akan suka jika mengalami hal tersebut. Bayangkanlah, jika kita melakukan suatu hal yang berakibat fatal, namun hal itu terjadi bukan berdasarkan kesengajaan. Akan tetapi ada banyak orang berpikiran negatif terhadap kita. Pastilah kita akan berkata, seandainya mereka tahu mengapa hal ini terjadi, seandainya mereka tahu hal yang sesungguhnya. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukur. Tuhan tidak suka dengan tindakan menghakimi orang lain. Berusahalah untuk selalu mencari dan melihat hal yang positif di dalam diri seseorang. Milikilah kepedulian, empati, dan pikiran yang positif. Pikirkanlah situasi orang tersebut, atau cobalah menempatkan diri kita pada posisinya. Marilah kita tebarkan kasih dan pikiran yang positif kemanapun kita pergi
dan terhadap siapapun kita berinteraksi. Kata-kata bijak hari ini, ketika kita menghakimi seseorang tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, kita telah melakukan sesuatu yang kejam. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah aku untuk selalu melihat dua sisi di dalam segala hal, ataupun terhadap seseorang, sehingga aku tidak menghakimi dengan ceroboh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.